Gini aja lah, Pak. Gini aja, motor Anda saya beli dah. Gitu. Saya beli motor Anda. Bos, nggak ada yang bela Anda satu. Kenapa kita bukan anak durhaka sama bos? Mikir. Oh, itu ibu sendiri loh. Ya. Saya mohon maaf nih, saya ini orang jauh. Sekarang saya melepas jabatan saya dari polisi. Saya melepas jabatan saya dari sebagai kasat reskrim, ya. Dan saya sekarang sebagai orang biasa, ya. Saya sebagai orang muslim, sebagai orang Islam, ya. Dan saya mohon maaf, saya sekarang membela ibu Anda. Ya. Dan mohon maaf bos, kalau Anda sampai mengejar motor itu, ya, sampai Anda berselisih, kami di sini sudah mengecam Anda. Anda benar-benar anak yang durhaka dan harga diri Anda hanya sebatas motor itu. Betul. Anda tidak punya harga diri. Anda terlalu gila, bos. Ini jelas-jelas. Laki-laki itu imam. Anda minimal imam loh sama istri, sama anak imam. Kalau sholat itu jadi imam loh kayak gitu. Saya mohon maaf. Dan anak istri Anda kalau melihat tingkah laku Anda seperti ini, dia akan selalu rendah penilaian. Akan rendah. Maaf, ini akan diserang balik lagi nanti sama Anda. Percaya sama saya. Karma berlaku. Sekarang saya sudah perintahkan sama anggota saya, tidak ada yang menindaklanjuti kasus ini. Karena apa? Saya ikutin perintah Al-Quran. Oke? Bu, ibu maunya bagaimana bu? Kalau ibu, Berbelok sini. gimana bu? Kami dia, Iya, kau ndek bengkak. Tetap mempertahankan motor. ya sudah. Dia kan betul ni nak satu ber. Dia narak dengan Pak Usi de polisi ya. Kami kat dia ni ber. Adik dia yang lawan. Dek, dia narak polisi ada. Silakan Anda mau komplain tentang mau saya dilaporkan gimana terserah. Saya tidak masalah. Saya nggak masalah. Utang PKB dah setengah. Sirang karaoke dong kami PKB. Sarana bermotor kawan. Ada Sirang kadunu. Tunggu mewah banyak adang kadon. Dengan Allah lalu beli ya tujuh seorang beli. Dia makan jadi beli dah buat. Dia nak. Tunggu betul yang sodok dalam semeton untuk Valentia. Pakai bati kakak. Biar apa pindah sekali dia. Ancam. Ancam sekolah. Ancam. Dia lagi damai kantor polisi lah. Apa begini kamu? Ancam kan. Bapak sampai mana? Jadi lebih dari polisi. Ada tak tilo yang kena. Sudah keruk tak masuk. Ini nang kadang besi anak dia apa? Lepas damai lek kantor polisi. Untuk balik. Lain yang begitu nak demen dia, lain yang begitu dah no. Tutup ni penuh. Ni sing kena bek suntal dia. Wah, ngubek kamak kan jenuh lek mau tiang, ambil sili berumah bapak. Dia ni tiang doang ke barang salah. Ubek suntal lo ni kena. Kan nggih. Ini dia tak. Saya mohon maaf. Marah nyesel lahirang dia. Malah nyesel pewaris dia. Coba aja. Di ilot dia Orang tua itu yang wajar saking keselnya soalnya. Bagus menahan tuh, katanya kesiap dia di sini. Berlebihan itu mungkin kata-kata kasar dengan doa. Orang tua nggak akan ngomong kata-kata kasar. Kalau dari anaknya sendiri ya dia anak berbakti. Itu aja bos. Ya. Itu aja. Waktu saya dulu jaga anak nakal, saya tiap hari saya dimarahin, dimaki-maki sama orang tua. Tapi kalau saya udah berbakti, udah jadi anak baik, nggak ada bos. Ya. Saya mohon maaf pernah ditempelin juga sama bapak, pernah ditempelin sama ibu juga. Kalau saya nakal. Tapi kalau saya baik-baik aja, pernah ditempelin nggak ada. Itu tergantung apa, tergantung tingkah lakumu sama orang tua, itu aja. Kalau ada yang baik menantu mendiru, macam orang kena menantu mesti ya. Bos, sekarang begini ya. Berat tak itu yang seni nah. Saya gini aja,
Saya terserah lah. Padahal Ya. bekelin pawon, bekelin bangket apa, malik campur-campuran. Aku beli banget di ruang gawe, di ruang baik. Siapa? Sampai katus RT sudah terbagi warisan iki. Empat timbang per panen. Nane malik dan nuntut yang keberatan mobil nak jauh tanah niki paling semutan kan dia nyocok. Yang wahak pertahanan warisan amat dia. Lanjut, lanjut kata Pak di kamar. Suruh nuntut di pengadilan agama silahkan. Biasa entah menang tanah niki. Tidak selesai tanah niki jaga polisi pengadilan agama sama kami. Ini bukti nama agama. Lucu. Yang kena boleh sih nggak bau. Saya tidak mau ngikutin anak durhaka, Bos. Itu aja. Ya. Sekarang saya sudah menilai Anda sebagai anak durhaka kalau seperti itu. Ya, dan saya tidak mau ngikutin Anda. Terkait ini motor dan sebagaimana gimananya itu terserah. Ya. Oke. Ya. Silakan sekarang gini. Anda silakan pulang, berpikirlah. Ya. Berpikirlah. Ingat. Ya. Ingat, dosa paling besar salah satunya apa? Durhaka sama orang tua. Ingat itu, Bos. Ya. Oke. Dan ingat, kalau Anda berselisih dengan ibu Anda sendiri, istri Anda tahu, anak Anda tahu, suatu saat Anda akan rendah di nilai copet. Dan suatu saat juga termasuk berlangsung. Gantian nanti ke depan hari Anda yang dibeginikan dengan anak Anda. Apa rasanya? Silakan. Itulah yang ibu Anda rasakan. Oke? Ya. Sekarang silakan Pak, Bapak pulang. Yang jelas kami dari Polres tidak mau. Ya. Saya akan tidak lanjut. Saya nggak mau nguruskan. Saya perintahkan sama anggota saya nggak mau nguruskan. Mohon maaf. Ya. Ini brengsek dari jalan Tuhan. Itu aja. Terserah saya mau dibilang tidak profesional tidak masalah. Ya. Terserah. Oke, Pak. Sudah dia pikir sudah Silakan Anda berpikir. Nanti kalau ada keputusannya silakan. Gimana? sudah disampaikan sama Pak Hasan. Silakan saya minta Anda berpikir kebijakan. dulu. Anda berpikirlah jernih. Ini setan sudah terlalu banyak nih di pikiran Anda nih, ya. Sudah terlalu banyak setan. Saya mohon maaf. Saya sudah terima udah motor tetap di sana. Ya sudah. Ya silakan. Yang jelas motor itu ada di orang lain. Iya, tapi kenapa taruh di anaknya? Di rumah anaknya. Tahu, terserah itu ibu Anda yang mau kok. Karena gini, kembali lagi Bos. Harta milik anak seorang laki-laki itu milik ibu. Ya. Harta anak laki-laki milik ibunya. Oke? Ingat, kembali seperti itu. Ya. Di agama seperti itu. Harta anak laki-laki milik ibunya. Jelas ya? Kalau Anda tidak mematuhi itu, maka Anda bukan Islam. Itu sudah pulang sudah berpikir. Pikir dulu. Sudah tenang sudah baru nantinya. Sholat, baca lagi tuh Al-Quran, ya, baca lagi tuh hadis-hadis tentang ibu, ya, baca di internet gampang, ya, atau tanya sana, tanya ustaz, tanya kiai, ya. Kalau ada omongan saya yang salah terkait masalah ini, ya, silakan laporkan ke masalah. Saya cuma ngerinya tuh
hadis gitu kalau nggak salah ya, ketika kamu sukses itulah tandanya doa orang tuamu dikabulkan. Itu tuh. Ketika kamu sukses maka doa orang tuamu dikabulkan. Kita kan dari bayi ini bos, semoga menjadi anak yang berbakti, sukses, ya kan? Berguna bagi bangsa, negara, orang tua. Dan itulah doa orang tua seperti itu. Bapak, ada lagi. Anda kalau dapat ibu lagi sini dah, temuin saya. Ambil tuh mobilnya atau ambil apa lah, terus kasih hadiah. Kalau dapat ibu lagi, karena ibu tuh nggak ada bos, cuma satu. Tetap jaminnya harus dihormatin. Kenapa? Karena agama itu kan perjuangannya pada saat hamil. Tapi ya susah, saya ngomong panjang lebar. Kalau memang misalnya di pikiran Anda sudah terlalu banyak, pikirannya cuma harta itu. Harta itu di belakangnya setan bos. Hati. Itulah kita kenapa disuruh sedekah, disuruh berbagi, disuruh menolong bersama. Kenapa? Ini membersihkan harta kita dari setan. Nah sekarang Anda sama ibunya segini aja begini, susah jadinya. Boleh Bapak kalau sekali atas mantap. Ya, ya terserah lah. Saya pokoknya yang jelas, kalau memang Anda misalnya bersikeras, ya, itu tadi saya sudah kasih solusinya. Kabar kabar. Udah mau terus kita pulang kan? Pulang lagi ya. Jadi setelah itu nanti Bapak hubungi panggil lagi ya. Pulang apa dia? Tapi saya nggak akan lagi manggil ibu Anda ya. Oke? Terima kasih banyak. Sama Pak Ahok atas saya. Terima kasih banyak ya. Ya. Pulang lah Bu ya. Bisa dipikir juga ya. Apa kamu? Apa nggak usah dipikir masalahnya. Ya, ibu aja motornya Bu ya. Sudah ibu. Ini sebagai pelayan masyarakat wajib menindaklanjuti setiap laporan atau aduan masyarakat. Jujur saja, baik saya secara pribadi maupun dari pandangan para penyidik yang lain, bahwa secara hati nurani mungkin ini sedikit bertentangan dengan hati nurani kami apabila seorang anak melaporkan ibunya, ibu kandungnya sendiri. Jadi jujur saja kami ya kemarin ingin berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. AKP Prio menawarkan solusi lain kepada Mahsun, yakni memberikan uang seharga motor yang diperkirakan, tapi dengan catatan Mahsun harus membatalkan niatnya melaporkan ibu kandungnya ke polisi dan bersujud untuk meminta maaf. Aksi AKP Prio menengahi sengketa antara ibu dan anak ini kemudian viral di media sosial. Tak sedikit yang memberikan apresiasi kepada AKP Prio atas ketegasan sikapnya.
Dan untuk mengetahui persis seperti apa kelanjutan pelaporan anak terhadap ibu kandungnya ke polisi, telah bergabung bersama kami ada Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah, AKP Priyo Soehartono. Selamat sore Pak Priyo. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Priyo, bisa dijelaskan sebenarnya seperti apa kronologi pelaporan anak terhadap orang tuanya yang Anda ketahui Pak? Ya, jadi kronologisnya adalah pelapor ini mendapatkan warisan dari almarhum bapaknya, yaitu tanah. Kemudian tanah ini dijual sebesar 200 juta. Dari 200 juta itu kemudian diberikan kepada sang ibu 15 juta, yang akhirnya dibelikan motor. Nah, kemudian motor ini diberikan kepada ibunya, tetapi untuk surat terkait motor ini berada di tangan si pelapor ini atau si anak ini. Kemudian sama si ibunya ini, motor tersebut dipergunakan oleh pamannya, oleh sepupunya. Pokoknya pada intinya motornya digunakan secara bersama-sama lah. Keberatan si anak ini atau si pelapor ini keberatan, sehingga ingin menarik kembali motor tersebut. Namun di sini sang ibu menolak, tetap bersikeras ingin memiliki motor itu karena merasa bahwa motor ini adalah warisan dari suaminya, almarhum suaminya. Nah, karena tidak mau dikembalikan motor itu, kemudian si anak ini melaporlah ke Polres dengan dugaan penggelapan. Itu saja yang kronologis yang ada. Lalu apakah akhirnya kasus ini ditindaklanjuti Pak oleh pihak kepolisian? Ya, untuk pada hari itu juga jujur saja saya memang menyuruh pulang si pelapor ini karena waktu itu situasi memang terkait dengan si pelapor ini sangat emosi ya, sangat emosi, bahkan dengan ibu sendiri saja dia membentak-bentak, bahkan memaki-maki ibunya. Jadi saya waktu itu menyarankan untuk sudah kembali saja pulang, dinginkan dulu dan coba untuk permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Berapa lama waktu dari ketika si ibu menggunakan motor ini dan kemudian digunakan oleh keluarganya, kemudian pelaku Mahsun ini melaporkan ke pihak kepolisi, Pak? Kalau itu mungkin sekitar 6 bulanan lah kalau nggak salah ya, karena saya nggak tahu persis untuk berapa lama dipakainya motor itu, tapi saya kemarin hanya menerima laporan pas hari Sabtu itu aja, karena saya memang perkara ini belum sama sekali kami mintai keterangan apapun, karena waktu itu kebijakan saya adalah karena ini anak sama ibu, ya saya berpikir langsung saja dimediasikan lah, seperti itu. Untuk ibu pelapor apakah sudah mengetahui hal ini Pak? Sudah, karena sebelumnya permasalahan ini sudah dimediasikan di tingkat dusun maupun desa, tetapi memang tidak ada titik temu dan bersikeras. Tetap mereka sama-sama saling bersikeras. Tanggapan pelaku seperti apa Pak? Tanggapan pelapor mungkin. Tanggapan pelapor? Tanggapan pelapor kalau untuk pelapor tetap dia bersikeras ingin sekali mengambil motor itu kembali. Baik Pak, kita ini punya pengakuan dari Ibu Kalsum atas sepeda motor yang dipermasalahkan oleh anaknya, kita dengar bersama. Cerita dulu hasil dari hasil cerita pengacara gitu. Enggak bayar bangket kan, dagang saya ini tahu bangket ya. Kira juta. Dagang enggak tahu juta bawa ke motor Satya nih ruwen. Saya yang belian motor. Saya yang belian motor. Beli bayar? sekolah. Kalau sekolah yang diselekman belian. Anaknya Ani menintangkan ni ku kena kadus pak. Bangket tenuk dagang mai. Apa sih kak belian beri keni anak terunguk si amak ni belian nanti. Dia nak apa-apa ni dah ni. Baik, tadi katanya ibu pelapor juga tidak mau menyerahkan motor ini. Apa alasan ibu pelaku Pak tidak mau menyerahkan motor ini kepada Mahsun? Ya, karena menurut si ibu bahwa ini motor ini adalah hasil penjualan dari tanah
warisan almarhum suaminya. Itulah kenapa mereka kemudian ibu itu tidak memberikan motor tersebut. Baik, keduanya saat ini apakah sudah tinggal dalam satu rumah dan sudah berbaikan, Pak? Info yang saya dengar itu belum, bahkan ibunya tinggal di desa lain kalau nggak salah. Info yang saya dengar seperti itu. Baik, tapi pihak kepolisian tidak melanjutkan kasus ini dan dibiarkan kepada keluarga untuk saling berdamai seperti itu ya, Pak ya? Iya. Baik. Kami juga untuk dari Polres sendiri memerintahkan untuk Babin Kaptibmas bergandengan dengan aparat desa untuk bantu menyelesaikan permasalahan ini. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah AKP Prio telah bergabung bersama kami di Special Report.